Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Selamat datang di channel @growwithsen. Terima kasih buat kamu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menonton podcast ini. Aku Sen Paulux. Di sini aku akan berbagi insight, pengalaman dan sudut pandang tentang self improvement, healing, relasi, ya, percintaan dan cara membangun hidup yang lebih sadar dan berkualitas. Kalau kamu ngerasa butuh pendampingan lebih dalam, kamu juga bisa konsultasi secara private sama aku. Dan kalau kamu pengen mendukung channel @growwithsen agar terus berkembang dan terus menghadirkan konten yang bermanfaat, kamu bisa memberikan donasi melalui https://sociaboost.com/growwithsen/donate. Kalau misalnya kamu bingung, linknya udah aku sediain di deskripsi. Nah, pembahasan kali ini adalah jangan kasar sama pasangan, dimana ini adalah sebuah keresahan aku di sosial media, terutama terlalu banyak berita-berita yang apa ya, aneh buat aku dan bikin kesal karena kenapa gitu loh, abusive tuh masih ada gitu loh, ya. Why? Kenapa? Kayak terakhir, berita terakhir yaitu di Bandung sampai KDM turun tangan, di mana seorang pria menyekap pasangannya selama 3 tahun, tapi kalau dalam pengakuan si pelakunya sih 1 tahun gitu ya. Dan di mana selama penyekapan itu, si korban bisa dibilang kayak apa ya? 5 panca inderanya tuh udah keganggu semua. Sampai ya bisa dibilang lumpuh lah. Bisa dibilang lumpuh gitu. Kayak kesulitan untuk berjalan juga, kesulitan untuk melihat, ngomong pun juga sulit, mendengar pun juga sulit. Oh my god. Itu sangat mengganggu sekali gitu ya. Dan aku ingin tanya ke kamu ya, terutama kamu yang punya, ya mungkin ada pikiran pengen melakukan abusive ke pasangan, atau kamu sudah melakukan abuse ke pasangan gitu. Pertanyaanku itu satu, kamu itu kenapa? Kamu kenapa harus melakukan itu gitu loh? Kamu ada trauma apa? Apakah kamu seorang broken home, atau kamu dulu dibesarkan oleh orang tua yang kasar, atau gimana gitu? Emang ketika kamu punya trauma terus jadi broken home dan kamu dididik sama orang tua yang kasar, itu sebagai pembenaran kamu gitu untuk menyakiti orang lain? Kenapa kamu aneh? Kalau misalnya kamu ngerasa kamu itu aneh, pergi ke psikolog atau psikiater, sembuhin diri kamu itu, biar kamu apa? Nggak rese. Dan kamu akan menyesal di kemudian harinya, karena apa yang kamu lakukan itu masuknya ke kriminal. Oke? Dan kamu ya, untuk kamu nih yang dengerin ini dan mungkin ada ide untuk pengen melakukan abusive atau yang sudah melakukan abusive gitu ya, kamu nggak usah sok-sok pengen jadi pahlawan gitu. Oke? Savior kompleks kamu itu kurangin atau hilangin. Nggak usah jadi superhero yang bisa ngontrol orang, pengen ngerubah orang jadi lebih baik gitu. Kan biasanya kamu melakukan kekerasan itu kamu pengen ngontrol kan intinya. Kamu pengen mengontrol pasangan kamu biar nurut sama kamu kan. Kalau misalnya kamu pengen pasangan kamu nurut, carilah orang yang bisa nurut. Dan masalahnya, seseorang bisa nurut sama kamu kalau misalnya kamu emang layak untuk diikutin. Kalau misalnya kamu nggak layak untuk diikutin, kenapa mereka mau nurut sama kamu? Simple. Oke? Itu pertanyaanku untuk kamu yang ada pemikiran pengen melakukan kekerasan atau yang sudah melakukan kekerasan. Dan untuk para korban atau yang belum menjadi korban dan semoga tidak gitu ya, please pilih pasangan yang benar. Oke? Kalau aku merekomendasikan PDKT dulu, pacaran dulu. Biar apa? Untuk melihat bibit bebet bobot. PDKT dan pacaran itu untuk melihat bibit bebet bobotnya seperti apa. Kamu menilai pasangan kamu atau calon pasangan kamu. Gimana kalau misalnya dia mendapatkan konflik, mendapatkan masalah, gimana regulasi emosinya? Gimana caranya dia merespon suatu masalah atau suatu peristiwa yang tidak menyenangkan? Bagaimana responnya? Oke. Kalau misalnya kira-kira dalam hubungan itu ternyata, aduh kayaknya nggak layak deh untuk dijadiin suami aku atau nggak layak menjadi istri aku, nggak usah dilanjutin.
Jangan nggak enakan. Aduh udah lama nih, udah 7 tahun. Aduh nggak enak udah 5 tahun. Udah 50 tahun nih aku menjalin pacaran sama pasangan aku. Nggak enak kalau misalnya putus. Ya kamu juga stupid gitu loh. Kalau kayak gitu ya. Please pilih pasangan yang benar. Kalau misalnya kamu nggak setuju dengan konsep pacaran, dengan konsep PDKT gitu ya. Pacaran haram, aku nggak mau. Ya udah, kamu kalau misalnya mau ta'aruf ta'aruf, tapi ikuti sistem ta'aruf yang benar. Jangan ikutin ta'aruf yang ngasal. Ta'aruf yang benar itu gimana? Ada pendampingnya, ada CV-nya, ada interviewnya, dan kamu harus tahu interview ta'aruf itu sulitnya minta ampun dan banyak. Aku tahu karena aku punya beberapa kenalan yang mendalami ilmu Islam dan salah satunya tentang ta'aruf ini. Oke. Aku dikasih tuh list-list pertanyaan apa saja sebelum nikah ya. Sebelum nikah di interview. List-list pertanyaannya apa aja, banyak dan sulit. Kalau kamu nggak siap, ya udah nggak usah. Gitu loh. Oke. Itulah kenapa aku itu bikin kelas video course for single itu biar kamu itu memilih pasangan yang tepat, yang bener gitu loh. Karena itu aku gatel, teman-teman. Jujur aku itu gatel. Banyak orang yang bilang bahwa pernikahan itu suci, pernikahan itu sakral, tapi milih pasangannya ngaco. Kan aneh. Pernikahannya suci, pernikahan itu suci, pernikahan itu sakral, pernikahan itu eh harus indah, tapi milih pasangannya ngaco, ngaco parah. Dan selama 13 tahun aku belajar soal dinamika romansa, karena aku belajar dari tahun 2013 ya. Banyak banget orang nikah alasannya ngaco gitu loh. Milih pasangannya tuh ngaco. Kenapa? Kenapa? Hah? Oke. Jadi gimana ya? Ya, podcast ini terdengar kayak ngomel-ngomel gitu ya. Podcast ini terdengar seperti ngomel-ngomel, tapi kalau misalnya kamu bisa ambil esensinya, kamu harusnya sadar gitu loh. Untuk pelaku yang melakukan kekerasan atau ada ide untuk melakukan kekerasan, ya aku menyadarkan kamu gitu loh. Kamu itu ada masalah, kamu itu ada problem dengan jiwa kamu dan pikiran kamu gitu. Pergi ke psikolog, pergi ke psikiater. Oke, jangan jadi orang rese dan kamu akan menjadi kriminal di kemudian hari. Jangan. Dan untuk para korban dan yang belum menjadi korban dan yang belum ngerasain dikasarin gitu ya, milih pasangan yang benar. Dan kamu juga perlu healing. Oke, pergi ke psikolog, pergi ke psikiater. Kan ada pola tuh. Kalau misalnya kamu tertarik dengan orang toksik, kalau misalnya kamu tertarik dengan orang yang kasar, berarti ada pola. Dalam psikologi itu ada yang namanya familiarity. Kamu akan lebih nyaman dengan seseorang yang familiar, yang ada persamaan. Contoh, kalau misalnya kamu dibesarkan oleh orang tua yang kasar, yang abusive, dan kamu menjadi korban, aku nggak kaget di kemudian hari ketika kamu udah dewasa, kamu akan tertarik dengan orang-orang yang kasar juga. Karena apa? Familiarity. Karena itu yang kamu pahami di dunia kamu, menurut kamu. Oke? Di dunia mental kamu, kasar itu ya udah ini familiar gitu loh. Ini sama aja kayak keluargaku gitu. Oke, jadi mau pelaku, mau korban atau yang belum menjadi pelaku atau yang belum menjadi korban, pergi ke psikolog, pergi ke psikiater. Putus itu. Yang namanya apa? Rantai-rantai toksik, rantai-rantai yang mungkin kamu broken home atau mungkin kamu dibesarkan oleh orang tua yang kasar gitu. Atau mungkin hidupmu terlalu keras gitu di masa lalu gitu. Putus. Karena kamu akan menjadi orang yang ganggu. Dan takutnya kalau misalnya tuh dibiarin, kamu bisa masuk penjara gitu karena tindakan kamu yang kriminal itu. Ini untuk yang tersangka ya. Untuk yang korban atau untuk yang belum menjadi korban, ya kamu juga harus healing sebelum kamu babak belur. Oke. Jadi itu tadi pembahasan kita hari ini.
Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa membantu kamu melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tenang, lebih sadar, ya, lebih aware, dan lebih luas lagi. Aku pribadi minta maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan selama penyampaian di podcast ini. Nggak ada niatan untuk menggurui ataupun menyudutkan siapapun. Ini pure karena keresahan aku sebagai mentor yang mempelajari soal dinamika romansa 13 tahun gitu. Ya, kayak ayolah, ini Indonesia aja udah kayak gini gitu loh kondisinya tuh. Jangan memperburuk dengan merusak hubungan kalian atau merusak diri kalian. Oke. Sekali lagi, kalau kamu pengen konsultasi secara private, membeli produk digital kayak Video Call for Single, CSO Release Program. Video Call for Single itu untuk yang single ya, untuk yang PDKT atau yang pengen mempelajari gimana caranya memilih pasangan yang tepat. Dan kelas CSO Release Program itu kelas untuk gimana caranya mengontrol cemas, stres, overthinking gitu ya. Atau mungkin kamu mau mendukung channel Grow with Sen agar terus berkembang, kamu bisa langsung mengunjungi https://sociabus.com/growwithsen atau klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk bantu channel ini dengan cara like video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, subscribe channel Grow with Sen supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten berikutnya, dan yang paling penting, sendawa, share podcast ini, share video ini ke orang-orang yang butuh untuk diingetin. Share ke orang-orang yang butuh untuk disadarkan. Oke, kita bareng-bareng untuk menyebarkan rasa cinta, spread the love, menyebarkan cinta, menyebarkan kasih sayang, dan buat Indonesia jadi lebih baik lagi. Memang terdengar klise, tapi ini dimulai dari aku, dimulai dari kamu juga. Dari yang kecil-kecil dulu aja. Ya, aku Sen Pollux, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.